Shalom Bapak Ibu dan saudara. Selamat pagi. Semoga damai sejahtera Kristus ada dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, apa yang dilakukan setiap pagi? Banyak, ya tentu banyak. Tapi yang rutin apa? Bangun, tidur, kemudian ambil HP, nyiapkan apa? Saudara, pertama-tama terserah, setiap orang bisa beda. Tapi saya merasakan setiap bangun tidur, saya bangun, maka yang saya lakukan adalah duduk sebentar, kemudian berdoa. Bersyukur karena semalam istirahat, bersyukur karena Tuhan telah melindungi kita, bersyukur karena yakin bahwa hari ini pun Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Jadi ada ungkapan syukur kemarin tadi malam, tapi ada harapan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Itu yang biasa saya lakukan. Baru setelah itu, saya kira ibu bapak sama ya, baru setelah itu kita mengerjakan sesuatu apa yang akan disiapkan untuk pagi ini. Setiap orang bisa beda. Yang anaknya masih kecil berbeda dengan yang sudah anaknya gede dan di luar kota. Beda lagi dengan yang masih kerja, dengan yang pensiunan. Beda yang sehat, bugar, dengan yang sudah mulai kurang sehat. Beda. Tapi yang sama adalah, apakah kita mengawali pagi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Saudara, tema ini yang akan kita bahas, yaitu semangat pagi. Semoga menjadi berkat buat ibu, bapak, dan saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita membaca bagian dari kitab Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50. Kita akan baca ayat yang ke-4. Yesaya 50 ayat yang ke-4. Yang demikian sabdanya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya ulang baca Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua idiom yang dipakai, ya, ungkapan yang dipakai. Ada dua. Yang pertama adalah lidah, dan yang kedua adalah telinga, pendengaran. Tentu dengan fungsi masing-masing. Lidah punya fungsi untuk mengecap, merasakan. Itu kalau urusan makanan. Tapi lidah itu sebetulnya yang membuat kita bisa berbicara. Kalau lidah kita kaku atau lidah kita ini cacat,
ini kita tidak bisa bicara, pelo atau mungkin tidak jelas. Lidah. Sedangkan telinga itu bukan sekedar tempat untuk gantung nyandal ke ini kacamata atau kita ngerokok lalu disimpan di sini. Enggak, itu kalau tukang itu. Bukan itu. Telinga yang dimaksud bukan ini, tapi ini loh. Yaitu untuk mendengarkan. Lidah dan telinga. Lidah berguna untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat orang menjadi senang, bukan menyenangkan orang ya, tapi betul-betul tulus dan memberi semangat. Dikatakan di sini kepada yang letih lesu. Beri semangat kepada yang letih lesu. Itu. Jadi, tugas untuk orang yang percaya, yang beriman, setiap hari, setiap pagi adalah dia memberi semangat, memberi pengaruh positif untuk orang-orang di sekitarnya. Apakah itu anak atau pasangan hidup? Itu poin pertama. Jadi, mari diatur semangat pagi, gunakan untuk membuat semangat orang-orang sekitar kita. Seorang anak mengeluh, Bu, tugasnya susah, sulit ini. Padahal harus bikin laporan, nanti harus dikirim jam 10. Saya semalam sudah coba, tapi nggak dapat ide juga. Ini ada seorang anak SLTA ini yang diberi tugas. Ibunya bisa berkata apa? Bisa dia berkata begini, lah boleh ya, terserah, itu kan saya nggak tahu soal itu, kamu yang sekolah toh. Bisa. Bisa juga begini, makanya jangan senang main HP terus, jangan senang nonton TV terus, sehingga pengetahuan terbatas. Bisa juga begitu. Sudah saya beritahu ya, yang pertama itu lempar tanggung jawab, yang kedua itu menyalahkan. Akibatnya anak mesti jengkel. Coba, apa yang terjadi ketika anak mengeluh? Ini susah tugasnya Bu, padahal nanti harus jam 10. Aduh. Coba kalau ibunya bilang begini, ya udah, mandi dulu. Lalu ini sarapan. Nanti setelah sarapan, perutnya kenyang, semangat, bisa ada ide. Atau kalau tidak, nanti setelah sarapan, kamu tanya ke temenmu. Anak ini merasa dihargai karena dia didengar. Dan kalimat yang dikeluarkan dari mulut si ibu bukan lari dari tanggung jawab, bukan menyalahkan, menghakimi, tapi memberi semangat. Ya udah, sarapan dulu nih, tak bikinkan nasi goreng kesukaanmu misalnya. Ya udah, nanti sudah mandi makan supaya ada semangat. Ini pilihan Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan lidah kita untuk kasih semangat orang lain, tapi kita juga bisa menggunakan lidah untuk menyalahkan orang lain dan menghakimi. Terserah. Tapi Alkitab hari ini menceritakan supaya kita memakai lidah kita, lidah seorang murid, lidah yang beri semangat, dikatakan dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Oke, clear, jelas, itu. Jadi hari ini coba setiap hari gitu. Nah, yang terakhir, yang kedua adalah pendengaran. Ayat ini mengatakan, saudara, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid, ketika guru menerangkan, dia pasti mendengar. Ketika diberi nasihat, diberi petunjuk, baik itu langsung maupun daring, mesti mendengarkan. Ini tentu ini bicara tentang murid yang baik.
bukan murid yang nggak benar ya. Mendengarkan, dia mendengarkan ada apa? Ya, kurang jelas Pak, Bu Guru. Atau mendengarkan. Mendengarkan yang dimaksud adalah mendengarkan firman Tuhan, dipertajam seperti seorang murid. Dan firman Tuhan ini yang betul-betul dihayati, membuat orang mampu memberi hiburan, menyemangati, karena bukan dari diri, tapi dari firman yang merasuk dalam hati. Dan dia dengar-dengaran terus. Dengan kata lain, setiap hari tidak hanya menyemangati orang lain, tapi menyemangati diri sendiri, yaitu dengan firman Tuhan yang kita hayati. Yaitu kita memiliki telinga seorang murid dibentuk oleh Tuhan. Kalau dua hal ini Bapak Ibu lakukan, kita menggunakan mulut untuk menyemangati orang lain, kita mendengarkan telinga untuk mendapat karunia Tuhan dengan inspirasi dari firman-Nya. Jangan kaget, semangat pagi, morning spirit akan menyertaimu dan hidupmu akan terus diberkati Tuhan, dipakai untuk hal-hal yang sangat baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ada dua pilihan ya, mau dengar firman Tuhan atau tidak. Kalau dengar ada dua cara, yaitu pakai lidah dengan baik, pakai telinga dengan baik. Lidah berguna untuk orang lain, kita menyemangati. Firman untuk mendengar sabda Tuhan dan merasuk dalam pikiran, juga tertanam dalam hati menjadi landasan kehidupan. Hari ini saya berdoa supaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mulai sekarang berniat menggunakan mulut untuk menyemangati orang lain, bukan untuk menjengkelkan orang lain, bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk apalagi ya sampai mengumpat, bukan, tapi menyemangati. Telinga gunakan bukan untuk mendengar lalu kita ngerasani orang, oh itu gini, oh itu begini, oh itu begini. Saya banyak mendengar orang kebaktian atau ikut renungan tidak mendengar firman Tuhan, tapi bisik-bisik sendiri karena ngerasani, karena ngelak-elak, seolah-olah dirinya lebih baik. Padahal itu berarti tidak pakai lidah seorang murid dan telinga seorang murid. Ini pilihan, tapi saya berharap saya juga, mari kita belajar gunakan lidah untuk menyemangati. Pak, kemarin udah, jangan kemarin. Sekarang mulai hal yang baru. Gunakan lidah untuk menyemangati dan gunakan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Lakukan. Ayo bareng-bareng. Bisa. Semoga Roh Kudus menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Roh Kudus memberkati, memampukan kami memiliki lidah seorang murid, dan memampukan kami punya telinga seorang murid juga. Telinga yang merupakan pendengaran akan firman Tuhan, merasuk dalam hati kami, menjadi inspirasi dan landasan hidup. Dan itu lidah dikeluarkan dari dalam hati, yaitu perbendaharaan yang baik, yang menyemangati orang lain, yang mengingatkan orang lain dengan kasih, dan itu membuat orang lain menjadi lebih baik. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Semoga Tuhan berkati setiap pribadi yang mengikuti program ini. Berkati ya Tuhan dengan segala pergumulan, dan Tuhan tolong dan sertai. Inilah doa kami berserah di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin.